Assalamualaikum teman-teman. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal ya. Akhirnya aku bisa upload video lagi. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan voice over aku ini suaranya agak bindeng, karena aku udah beberapa hari ini tuh lagi kurang enak badan. Jadi tenggorokannya kayak radang ya teman-teman, susah banget gitu untuk nelen. Jadi kalau misalkan tenggorokan aku udah mulai sakit itu biasanya tanda-tanda aku mau pilek, batuk dan demam. Nah kemarin itu aku sempat demam 2 hari, terus aku juga pilek. Nah kalau sekarang itu pileknya tuh masih ya, tapi batuknya alhamdulillah udah mendingan banget. Semoga aja aku cepat sembuh ya. Dan teman-teman stay safe pokoknya, stay healthy ya, juga kesehatan. Karena di sini tuh di Cirebon ya khususnya tuh cuacanya lagi kurang enak badan. Dan ternyata pas beberapa hari yang lalu kan aku nemenin adik aku di rumah sakit karena adik aku juga kurang sehat. Nah di rumah sakit itu ternyata banyak sekali yang demam berdarah ya. Aku juga nggak tahu, ternyata pas udah nyampe sana kata dokternya tuh di sini lagi banyak yang kena demam berdarah. Tapi alhamdulillah adik aku bukan kena demam berdarah. Jadi kalian pokoknya harus jaga kesehatan ya. Terlebih lagi kalau misalkan cuaca yang lembab kayak gitu, kalian harus jaga suhu ruangan kalian ya, apalagi di kamar. Dan kalau misalkan punya anak kecil, selalu perhatikan suhu ruangan atau suhu rumah itu selalu fresh ya, selalu segar gitu. Nah balik lagi ke video aku. Ini aku mulai aktivitas pagi banget ya. Tadi aku tuh udah cuci piring, tapi kalau ada yang salfok aku pas cuci piring pakai kaos warna hitam, dan sekarang aku pakai kaos putih. Itu tadi pas aku cuci piring kecipratan air cucian piring, jadi kan mau nggak mau aku harus ganti baju. Nah ini aku lagi nggak pakai kerudung karena di sini lagi terik banget. Aku nggak kuat ya kalau pakai kerudung sambil beres-beres, ini pasti keringetan ngucur banget. Jadi mohon maaf, video kali ini lagi-lagi aku tidak menampakkan wajah aku. Jadi aku liatin aktivitas aku aja ya. Dan kembali lagi, pasti rutinitas ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari beberes. Jadi kalau aku ya susunan aku ya kayaknya udah template gitu. Aku tuh kerjaannya kalau habis nyuci piring, habis itu lap-lapin meja dapur, jadikan kotorannya ke bawah semua, habis itu aku lanjut nyapu. Nah seperti ini tadi aku udah selesai nyuci piring juga, terus aku udah ngelap-ngelapin meja dapur ya. Terlebih kalau misalkan habis masakan pasti minyaknya juga udah nyiprat-nyiprat. Dan sekarang aku lanjut untuk nyapu di semua ruangan. Aku mulai nyapunya dari dapur dulu ya, baru ke ruangan makan ini, ke ruang samping. Untuk bagian depan aku tuh udah pagi-pagi banget kebas-kebasin gitu karpetnya. Terus aku juga udah nyapuin di bagian ruangan depan sekalian sama terasnya. Tapi aku nggak record ya, karena kalau pagi itu suasana lagi hektik banget karena kakak aku kan berangkat kerja, jadi banyak lalu lalang orang-orang gitu. Maksudnya ya ada kakak aku, kakak ipar aku, terus ada anak-anaknya juga. Jadi daripada aku misalkan kesenggol-senggol ya tripodnya, jadi mohon maaf. Aku biasanya kalau sempat nge-record itu pas emang kondisinya lagi enak ya untuk pasang tripod. Karena aku tuh udah nyoba ya, sering banget misalkan beberes pas masih ada anak-anak kecil gitu, susah banget. Jadi dia pada kepo aku tuh nge-record apa, terus tripodnya diturunin, dijatuhin. Jadi aku cari aman aja, aku nge-recordnya ya bener-bener pas suasananya udah bisa dikondisikan. Ini aku udah selesai untuk nyapu di bagian dapur sama meja makan tadi ya, di ruang makan. Ini aku lanjut untuk nyapu-nyapu di garasi. Banyak banget ya, kayak di sini tuh apa ya, selalu kotor bagian ini tuh karena biasanya tuh dikorek-korek sama kucing teman-teman, sampah di sini. Walaupun pakai sampah, tempat sampah yang tertutup pun itu dikorek-korek sama kucing. Dan kalau tempat sampah yang tertutup kan airnya itu kayak nampung ya, jadi tuh lumayan menimbulkan bau tidak sedap. Jadi kita pakai kardus aja biar nanti kalau misalkan udah melewat sedikit kita buang. Jadi kardus-kardus ini tuh kita dapatnya dari kalau misalkan belanja di Superindo ya. Aku sama kakak aku tuh milihnya tidak pakai kresek. Jadi selain nggak pakai kresek gitu, kita juga emang ngincer kardusnya untuk ya kayak gini, tempat sampah di bagian samping sama di bagian depan. Dan ini aku juga nge-record bagian garasi ini karena aku bisa nyapu bagian ini kalau
kakak aku udah berangkat kerja ya, jadi kan mobilnya tuh keluar. Kalau mobil aku tuh diparkir di depan rumah karena parkirannya kan ini garasinya nggak cukup ya untuk 2 mobil. Nah, 1 mobilnya itu ditaruh di depan karena tanah di bagian depan rumah ini kan kosong ya, nggak ada yang nunggu gitu, dan emang lahan kosong aja gitu, jadi boleh untuk parkir. Lagian juga aku nggak begitu lama ya, maksudnya nggak menetap di sini dan mobilnya nggak di depan terus gitu. Jadi kalau setiap pulang kampung aja baru aku taruh di depan. Tapi kalau misalkan kakak aku udah berangkat kayak gini ya, kan mobilnya udah keluar, nanti gantian mobil aku yang masuk. Lumayan kan, kakakku tuh pulang kerjanya itu sekitar jam 5-an, jadi dari pagi gitu ya di luar, jadi lebih baik dimasukin, kan siapa tahu panas banget atau hujan gitu. Jadi bagus banget ya untuk kendaraan apalagi mobil, jadi lebih baik ditaruh di dalam aja. Tapi kalau misalkan lagi nggak kerja ya udah aku taruh di depan, itu bisa ditutup pakai cover mobil. Kita balik lagi ya ke videonya. Ini aku udah selesai untuk nyapu-nyapu di bagian garasinya. Terus aku lanjut untuk buang-buangin sampahnya ke bagian bak sampah di depan ini. Jadi setiap pagi sama setiap dini hari itu sekitar di atas jam 12 malam itu tukang sampahnya tuh pasti ngambilin sampah ya. Jadi kita harus siap-siap untuk keluarin sampahnya. Ini aku mau langsung tutup aja gerbangnya karena kan di sini sepi ya orang-orangnya juga, daripada kebuka lebar banget. Jadi lebih baik ditutup aja tapi nggak begitu rapat. Oh ya maaf teman-teman kalau voice over kali ini agak berisik karena ini tuh sebelahnya aku tuh ada adik aku lagi ngocok adonan gitu ya, mau bikin brownies katanya ceritanya ya. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja sambil nemenin walaupun agak mengganggu ya masuk ke voice overnya. Nah ini aku lanjut lagi, udah beberes semuanya, aku tuh udah cuci-cuci udah bersih ya. Sekarang aku mau lanjut untuk cuciin lele. Tadi pagi tuh aku beli lele sama anak aku gitu, jalan kaki ke depan, nggak jauh ya, bisa jalan kaki sekalian bakar kalori kan pagi-pagi juga, jadi nggak terlalu panas. Nah ini aku nyuci lelenya, ini aku beli 1,5 kilo. Aku juga cuman goreng biasa aja ya, sebenarnya mau aku bikin mangut tapi ternyata ada bahan dasarnya atau ada bumbunya yang nggak sedia gitu di dapur, jadi kita skip aja, bisa lain kali ya untuk bikin mangut lelenya. Nah ini aku juga cuman cuci bersih aja lelenya, terus nanti aku mau kasih bumbu racik ikan goreng seperti biasa, aku mau jadiin ke 2 tempat. Nah yang tadi 1/2 kilonya itu aku udah bersihin sampai selesai, terus aku udah bumbuin juga, udah aku food prep ya, udah aku masukin ke kulkas. Nah ini aku lanjut yang sekilonya. Jadi yang 1/2 kilonya untuk anak-anak dan yang sekilonya tuh bisa buat hari ini sama besok ya untuk dewasa. Untuk lele tuh kayaknya sih nggak ada naik turun harganya ya, jadi nggak di Jogja nggak di Cirebon tuh harganya sama, sekitar 26.000 atau 27 ribuan dan segitu terus. Kayaknya nggak seperti ayam ya yang harganya tuh beda-beda naik turun. Oke teman-teman, segitu dulu kegiatan aku hari ini. Ini tuh aku cuma sampai pagi ya, karena siang sampai sorenya tuh aku bener-bener full ngurusin anak aku. Makasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku tanpa bosen, tanpa skip. Makasih banget, pokoknya jangan lupa tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye, assalamualaikum.